wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Agis Fioni Asar dari jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang. Oke, pada kesempatan kali ini aku dan teman-teman aku akan bahas mengenai koperasi dalam sistem ekonomi. Baiklah teman-teman, aku akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama yaitu Agis Fioni Asar, yang kedua Abdillah Sadi, dan yang ketiga Pratiwi Evelyn. Sebelumnya di mata kuliah perkoperasian ini diampu oleh Ibu Mita Sofia, SPD MPD. Baik, pada materi kali ini kelompok 3 sendiri akan membahas materi yaitu koperasi dalam sistem ekonomi. Ya, ada 3 submateri. Yang pertama itu koperasi dalam sistem ekonomi kapitalis, yang kedua koperasi dalam sistem ekonomi sosialis, dan yang terakhir yaitu koperasi dalam sistem ekonomi campuran. Oke teman-teman, aku akan membahas materi yang pertama yaitu mengenai koperasi dalam sistem ekonomi kapitalis. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu perkoperasian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sehingga terjadi gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Jadi ingat, koperasi ini ada dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang berdasarkan asas kekeluargaan. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Tadi kita sudah bahas mengenai apa itu koperasi menurut undang-undang. Nah, selanjutnya kita bakal bahas mengenai sistem ekonomi koperasi di negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis. Nah, di negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis ini, koperasi justru lebih berkembang pesat karena koperasi di sini berperan sebagai alat pengukur, penyeimbang, penetral, dan pengoreksi atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh sistem ekonomi kapitalis ini. Jadi, hubungan negara dengan koperasi dengan pemerintah bersifat netral, di mana pemerintah tidak memiliki campur tangan terhadap jatuh bangunnya organisasi koperasi di masyarakat. Oke teman-teman, kita bakal lanjut di pembahasan selanjutnya mengenai itu karakteristik dari sistem ekonomi kapitalis ini. Yang pertama yaitu dapat dijumpai pada negara-negara yang menganut sistem ekonomi liberal atau negara-negara yang berideologi kapitalis. Nah, yang kedua, pemerintah tidak campur tangan terhadap jatuh bangunnya koperasi ini. Dan yang ketiga, koperasi dapat menjadi alat pengukur, penyeimbangi, menetralisasi, dan mengkoreksi sebuah negara itu. Dan yang terakhir yaitu berpengaruh sangat kuat terutama di negara-negara barat, di mana di negara-negara barat ini industri berkembang sangat pesat. Oke teman-teman, kita bahas materi selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi kapitalis. Nah, kelebihannya yang pertama yaitu keinginan dari individu dapat dipuaskan dengan cara bekerja sama antar anggota kelompoknya, dan yang kedua, hasilnya berupa keuntungan dan didistribusikan kepada anggota sesuai dengan metode yang telah disepakati. Dan yang ketiga yaitu keuntungan yang belum didistribusikan tadi ini akan dimasukkan sebagai cadangan dari koperasi itu sendiri. Nah, tapi ternyata teman-teman, sistem ekonomi ini juga mempunyai kekurangannya, yaitu maju atau tidaknya sebuah koperasi ini ditanggung oleh anggota itu sendiri, karena di sistem ekonomi ini negara tidak membantu atau tidak ikut campur tangan dalam perkoperasian. Oke teman-teman, materi selanjutnya mengenai sistem ekonomi sosialis yang bakal dibahas oleh teman aku Pratiwi Evelyn. Koperasi sosialis merupakan koperasi yang dibentuk, direncanakan, dan dikendalikan oleh pemerintah, dan bertujuan untuk merasionalkan produksi dalam menunjang perencanaan nasional fungsi sosial. Ini merupakan alat pemerintah. Dengan arti lain, koperasi ini tidak memiliki otonomi. Selanjutnya itu karakteristik dari koperasi sosialis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, koperasi sosialis ini hanya sebagai alat yang efektif untuk mensejahterakan masyarakat dan menyatukan rakyat. Yang kedua, koperasi ini dijadikan sebagai alat pemerintah dalam menjalankan program-programnya. Yang ketiga itu pengaruh ini lebih kuat pada negara Eropa Timur dan Rusia.
Kelebihan dan kekurangan koperasi sosialis. Yang pertama, kelebihannya yaitu koperasi sosialis ini anggotanya terjamin kesejahteraannya dan anggotanya lebih mudah untuk bersatu. Kekurangannya yaitu koperasi sosialis ini mereka tidak mementingkan memperoleh laba yang maksimal. Baiklah teman-teman semua, di sini saya akan melanjutkan materi terkait koperasi dalam sistem ekonomi campuran. Perlu kita ketahui, koperasi dalam sistem ekonomi campuran merupakan di mana suatu koperasi simpan ini berperan untuk mencapai kemakmuran masyarakat yang adil dan merata. Koperasi ini memegang peranan yang utama dalam struktur perekonomian masyarakat. Nah, adapun karakteristik dari koperasi dalam sistem ekonomi campuran ini adalah yang pertama, sebagai wadah ekonomi rakyat, di mana koperasi ini berkedudukan strategis dan memegang peranan utama dalam struktur perekonomian masyarakat. Yang kedua, efisien dan efektif. Operasi campuran ini sebagai alat efisien dan efektif dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat. Ketiga, hubungan pemerintah kemitraan. Di sini, pemerintah bertanggung jawab dan berupaya agar iklim pertumbuhan koperasi tercipta dengan baik. Pembahasan kita yang terakhir terkait kelebihan dan kekurangan pada koperasi dalam sistem ekonomi campuran. Adapun kelebihan pada koperasi dalam sistem ekonomi campuran ini, yang pertama, anggotanya terhimpun atas dasar sukarela. Yang kedua, prinsip pengelolaan bertujuan untuk memupuk laba demi kepentingan anggotanya. Sedangkan kekurangan pada koperasi dalam sistem ekonomi campuran ini, yang pertama, rendahnya kesadaran berkoperasi pada para anggotanya. Yang kedua, kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi masih sangat kurang ahli. Nah, sekian ya presentasi dari kelompok 3 mengenai sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan campuran. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan saran dan penambahan materi, boleh langsung saja di forum diskusi kita di e-learning. Dan teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.